Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Mungkin untuk selanjutnya ini menjadi suatu catatan buat saya agar tidak masuk dalam pemikiran-pemikiran MH Ainun Najib, dan mungkin ini perlu dibuang juga. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh masyarakat kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AADJ. Salam Pancasila, salam NKRI. Seperti biasa, sebelum kita ke videonya, like, subscribe, dan juga komen agar channel ini senantiasa berkembang dan bisa memberikan video-video terbaru. Nah, sahabat, Anda pasti kenal dengan sosok MH Ainun Najib. MH Ainun Najib seorang budayawan Muslim. Selain itu juga beliau dikenal sebagai cendekiawan Muslim, sosok pendakwah yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang terkadang mengejutkan. Saya sendiri sempat mengagumi terhadap kiprah dan pemikiran-pemikiran, juga gagasan-gagasan beliau mengenai tentang Islam. Dan saya sendiri sering mengikuti dakwah beliau yang memberikan pemikiran-pemikiran terhadap para mahasiswa di berbagai tempat. Beliau juga dikenal banyak karangan-karangan bukunya di tahun 80-an. Di antaranya adalah salah satu karangan buku MH Ainun Najib adalah Selilit Sang Kiai. Banyak pemikiran-pemikiran MH Ainun Najib tentang keislaman yang dikemas dengan sangat fresh sekali, dituangkan melalui pemikiran, dan saya sempat mempunyai buku ini. Jadi kemampuan beliau adalah dalam memberikan suatu pemikiran dan gagasan-gagasan saja. Jadi tidak lebih. Dan itu pun juga dengan konteks menjawab keresahan-keresahan. Walaupun terkadang juga justru akan menambahkan suatu kebingungan-kebingungan melalui pemikiran-pemikiran dia. Kali ini juga bahwa MH Ainun Najib dengan gagasan pemikirannya terkait dengan adanya Indonesia ini cukup mengejutkan kita sekalian, karena MH Ainun Najib dalam satu kesempatan di ceramahnya dia mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini sedang dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Algoritma pemilu, saya misal pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekal-cek, ini karena bocor-bocor dicekal-cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sopo yang kowe sono sing menang. Nah, di samping itu juga dia mengatakan bahwa Antoni Salim seorang pengusaha, dia katakan sebagai Korun yang menguasai Indonesia. Dan tak kalah juga dia katakan bahwa Luhut Binsar dia katakan sebagai Haman. Jadi ini suatu perbandingan yang sudah melampaui batas. Kenapa? Karena menyamakan Jokowi dengan Fir'aun. Jadi dalam hal ini beliau membuat perbandingan-perbandingan itu melalui pemikiran-pemikirannya yang sangat jahil, dan ini sudah berlebihan. Seperti apapun keilmuan kita, setinggi apapun ilmu kita, kita tidak boleh menghina ataupun melecehkan seseorang, membandingkan seseorang dengan seseorang yang di dalam Al-Quran ini dilaknat. Fir'aun, Haman, dan juga Korun ini dinas dalam Al-Quran, ini orang-orang ini dilaknat oleh Allah.
Dan orang-orang ini sudah menjadi catatan sejarah yang hitam. Jadi kalau MH Ainun Najib mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun yang menguasai Indonesia, Antoni Salim itu dikatakan adalah Korun, dan juga Luhut Binsar dikatakan sebagai Haman, ini sudah melampaui batas. Jadi pemikiran-pemikiran yang sudah melampaui batas. Makanya dari sini saya semakin tidak respect sekali dengan NH Ainun Najib ini. Mungkin untuk selanjutnya ini menjadi suatu catatan buat saya agar tidak masuk dalam pemikiran-pemikiran MH Ainun Najib, dan mungkin ini perlu dibuang juga. Buat apa kita mengikuti alur pemikiran-pemikiran orang yang hanya mengandalkan suatu kebenaran dalam pikirannya, sementara adab tidak dijaga. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti seseorang melalui pemikiran-pemikirannya, tetapi dia hanya mengandalkan suatu pemikiran yang menurutnya dia benar? Jadi tidak ada manusia itu maha benar, tidak ada. Termasuk MH Ainun Najib dalam hal ini sudah melampaui batas dan sudah tidak punya adab terhadap pemimpin kita. MH Ainun Najib hanya bisa membangun Indonesia melalui pemikiran-pemikiran saja, melalui panggung ke panggung. Selain nilainya budayawan, selain juga ada manajemen komersil juga. Nah, sementara Bapak Jokowi ini sudah membangun Indonesia dengan keringat, dengan semangat, dengan susah payah. Bapak Jokowi sudah memberikan sesuatu yang nyata terhadap masyarakat Indonesia. Lalu kita hanya dengan pemikiran yang menurut kita benar, lalu kita berani mengucapkan, berani mengatakan bahwa Indonesia dikuasai oleh Fir'aun, Haman, Korun, yang mereka adalah orang-orang dilaknat oleh Allah di dalam nas Al-Quran. Mungkin untuk pemikiran-pemikiran MH Ainun Najib cukup sampai di sini bagi saya. Untuk MH Ainun Najib, kita tidak bisa memuja kebenaran yang ada dalam diri kita, tetapi kita harus berpikir bahwa kebenaran itu bisa terjadi di mana-mana, dan kebenaran hakiki adalah kebenaran milik Allah. Yang paling penting, orang itu bukan hanya tinggi ilmunya, tetapi juga harus tinggi tata krama dan juga adabnya, karena al-adab fauqal ilmi. Tata krama, adab itu di atas ilmu. Jadi ucapan-ucapan MH Ainun Najib terhadap Bapak Jokowi ini sudah tidak memakai adab terhadap pemimpin, dan itu menjadikan kita terhadap kualitas MH Ainun Najib menjadi down, hilang. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.